Halo, kembali lagi dengan saya Michael Diva Rintia Nugroho NIM 20G40024. Di sini saya akan membahas tentang penderitaan secara ontologi. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah penderitaan itu? Yang kedua, mengapa manusia menderita? Apakah manusia harus menderita? Bagaimana penderitaan mengubah kemanusiaan? Dan yang kelima adalah bagaimana manusia mengubah penderitaan. Sebelum lanjut ke pertanyaan pertama, saya akan membahas tentang definisi penderitaan. Penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penderitaan didefinisikan sebagai keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung oleh penanggung. Menurut Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan penderitaan sebagai kondisi atau pengalaman seseorang yang menderita atau sakit. Definisi ini menyebutkan bahwa penderitaan adalah pertama-tama reaksi faktor psikologis manusia terhadap rasa sakit. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penderitaan adalah reaksi psikobiologis manusia terhadap faktor eksternal. Perspektif penderitaan. Ada beberapa perspektif penderitaan. Yang pertama, atensi. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pemikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Yang kedua, perspeksi secara epistemologis. Itu berasal dari bahasa Latin perceptio dan percipio. Adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Yang ketiga, memori. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Tiga macam proses utama dalam memori adalah encoding, storage, dan retrieval. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa manusia menderita? Saya mendapat jawaban bahwa beberapa teori mengatakan bahwa manusia menderita karena adalah makhluk sosial. Semua emosi, kemampuan berkomunikasi, interaksi antar manusia yang beresiko itu menimbulkan konflik, sakit hati, kecelakaan, penyakit, penolakan, dan berbagai penderitaan lain adalah konsekuensi karena manusia adalah makhluk sosial. Pertanyaan ketiga, apakah manusia harus menderita? Dari pertanyaan itu saya menemukan jawaban bahwa manusia tidak harus menderita, tetapi dari perspektif Maslow, manusia membutuhkan penderitaan agar menemukan jati dirinya sebagai makhluk sosial yang paling sejati. Namun demikian, situasi paradoksnya bukan berarti kita mengharuskan setiap orang untuk menderita. Secara etis, penderitaan kemanusiaan adalah hal yang perlu dihindari. Secara etis, manusia tidak diperbolehkan membuat orang lain menderita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penderitaan mengubah kemanusiaan? Ada dua cara dari bagaimana cara manusia mengubah penderitaan, yakni dengan perubahan kemungkinan negatif dan perubahan kemungkinan positif. Yang saya akan membahas yang kemungkinan negatif terlebih dahulu. Kemungkinan negatif itu berdasarkan dari kisah nyata Phineas Gage. Dia tertancap benda kuat masuk dari kepala ke sebelah kanan menembus pipi kiri, dan hal tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan otak yang mengubah kepribadiannya.
Phineas Gage yang awalnya bersikap baik, sopan, dan pekerja keras sekarang menjadi malas dan suka marah. Kemungkinan positif terjadi yang lalu saya akan membahas yang kemungkinan positif. Kemungkinan positif terjadi pada Norman Cousins yang terjadi, yakni dia menderita penyakit langka dan dokter mengatakan bahwa penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Dan akhirnya Norman Cousins melakukan terapi pribadi dan memperbanyak menonton film komedian. Dia menjadi lebih sehat dan berhasil bertahan hidup selama 35 tahun. Itu adalah hal yang mengubah penderitaan kemanusiaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia mengubah penderitaan? Cara manusia untuk mengubah penderitaan itu ada tiga macam variabel, yaitu tanggung jawab, komitmen, dan harapan hidup. Di dalam variabel itu ada satu hal lagi, yaitu kotak penderitaan. Namun manusia bisa mengubah penderitaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, komitmen, dan harapan hidup. Maka akan jauh dari kotak penderitaan. Semakin tinggi ketiga variabel itu, semakin jauh dari kotak penderitaan. Sekian dari saya, terima kasih.